Perkenalkan, nama saya Intan Saribulan, NIM 20 222 1250007 dari kelas S402 dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan mengenai keamanan sistem operasi. Pengenalan sistem operasi. Sistem operasi merupakan platform dasar bagi komputer dan perangkat digital. Keamanan sistem operasi menjadi sangat penting untuk melindungi informasi data dan proses yang berjalan di dalamnya dari ancaman seperti malware, serangan cyber, dan akses yang tidak sah. Ancaman dan risiko pada sistem operasi di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada malware. Virus, trojan, dan malware lainnya dapat menginfeksi sistem operasi, mencuri data, dan melumpuhkan sistem. Ancaman ini terus berkembang sehingga perlu perlindungan yang ketat. Yang kedua, ada kebocoran data. Celah keamanan dalam sistem operasi dapat dimanfaatkan untuk mengakses data sensitif pengguna atau organisasi yang mana dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang besar. Yang ketiga, ada serangan cyber. Sistem operasi yang tidak diperbarui dapat rentan terhadap serangan cyber seperti peretasan, denial of service, dan serangan lainnya yang dapat melumpuhkan sistem. Yang keempat, ada kehilangan data. Kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau bencana alam dapat menyebabkan kehilangan data yang berharga. Backup data yang teratur sangat penting untuk meminimalkan risiko tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip keamanan sistem operasi. Yang pertama, prinsip kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan informasi sensitif dengan mengontrol akses dan menjaga integritas data. Mengenkripsi data penting untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Kemudian, prinsip integritas. Menjaga keutuhan dan ketepatan data dengan mencegah modifikasi yang tidak sah. Memastikan sistem operasi dan aplikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, prinsip ketersediaan. Memastikan sistem operasi dan layanan terkait dapat diakses dan digunakan oleh pihak yang berwenang saat dibutuhkan, dan mengelola risiko kegagalan sistem dan pemulihan setelah gangguan. Selanjutnya, manajemen hak asasi dan otoritas. Yang pertama, ada kontrol akses pengguna. Implementasi sistem autentikasi yang kuat untuk mengidentifikasi pengguna dan memberikan hak akses yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, pembatasan hak istimewa. Pastikan hak akses pengguna terbatas pada tugas-tugas yang diperlukan, yaitu menghindari pemberian otoritas yang berlebihan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan. Yang ketiga, ada pemantauan dan audit. Terapan mekanisme pemantauan dan audit yang memungkinkan seseorang melacak aktivitas pengguna dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang keempat, tinjauan berkala, yaitu tinjau dan perbaharui hak akses pengguna secara berkala untuk memastikan ketepatan dan relevansi seiring dengan perubahan organisasi dan kebutuhan. Selanjutnya yaitu perlindungan terhadap malware. Malware seperti virus, trojan, dan ransomware (warem) merupakan ancaman besar bagi keamanan sistem operasi. Mereka dapat merusak data, mengambil informasi rahasia, dan melumpuhkan sistem secara keseluruhan. Untuk melindungi sistem dari malware, perlu diterapkan langkah-langkah seperti penggunaan antivirus, pemindaian berkala, pembaharuan sistem operasi, dan pembatasan hak akses pengguna. Selanjutnya yaitu pembaharuan dan patch system. Yang pertama,
ada deteksi kerentanan, yaitu pemantauan terus-menerus untuk mengidentifikasi kerentanan pada sistem. Yang kedua, prioritas pembaharuan, yaitu menentukan pembaruan mana yang penting dan perlu segera diterapkan. Yang ketiga, penerapan pembaruan, di mana memastikan pembaruan dan patch diterapkan dengan benar dan aman. Pembaruan dan penerapan patch sistem operasi adalah elemen kunci dalam menjaga keamanan sistem, memantau kerentanan, memprioritaskan pembaruan kritis, dan menerapkannya dengan hati-hati dapat melindungi sistem dari ancaman keamanan yang semakin canggih. Proses ini membutuhkan kolaborasi tim IT dan manajemen risiko yang efektif. Selanjutnya yaitu backup dan pemulihan data, terbagi menjadi 3 poin. Poin 1 yaitu jadwalkan backup rutin. Lakukan backup data secara rutin, baik harian, mingguan, atau bulanan, untuk memastikan keamanan dan keutuhan data. Poin yang kedua, gunakan media backup terpercaya, yaitu kita memilih media penyimpanan backup yang andal seperti hard drive eksternal, cloud storage, atau share backup terpusat untuk melindungi data. Yang ketiga, uji pemulihan data. Secara berkala, kita mencoba memulihkan data dari backup yang kita buat untuk memastikan proses pemulihan dapat berjalan lancar. Selanjutnya yaitu strategi keamanan komprehensif, terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan dan prosedur keamanan. Organisasi perlu memiliki kebijakan dan prosedur keamanan yang jelas dan lengkap untuk mengatur akses, penggunaan, dan pengelolaan sistem operasi secara aman. Yang kedua, pelatihan dan kesadaran keamanan. Memberikan pelatihan keamanan berkala kepada pengguna untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam mendeteksi serta mencegah ancaman keamanan. Yang ketiga, yaitu pemantauan dan audit keamanan. Melakukan pemantauan dan audit keamanan secara rutin untuk mengidentifikasi kerentanan, mengukur efektivitas kontrol, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Selanjutnya yaitu kontrol akses. Yang pertama ada autentikasi. Sistem kontrol akses harus memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem, di mana metode autentikasi dapat mencakup password, biometrik, atau autentikasi multifaktor. Yang kedua ada otoritas. Pengguna yang sudah diautentikasi harus diberikan hak akses yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Kontrol otoritasi yang ketat mencegah penyalahgunaan sistem. Yang ketiga ada pemantauan. Aktivitas pengguna harus dipantau dan dicatat untuk memastikan kepatuhan dan mendeteksi potensi penyalahgunaan. Catat audit dapat digunakan untuk analisis forensik jika terjadi insiden keamanan. Selanjutnya yaitu keamanan jaringan dan data. Keamanan jaringan, di mana melindungi jaringan dari ancaman eksternal seperti serangan hacker dan akses yang tidak sah dengan menerapkan firewall, enkripsi, dan autentikasi yang ketat. Selanjutnya keamanan data, di mana menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data perusahaan dengan menerapkan enkripsi, cadangan data, dan kontrol akses yang efektif. Kemudian identitas digital, memastikan keamanan identitas digital karyawan dan pelanggan melalui autentikasi multifaktor, manajemen hak akses, dan pemantauan aktivitas yang ketat. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.